Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku mau ceritain tentang salah satu hantu cantik dari Indonesia nih. Tapi sebelum aku cerita, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Nah, sekarang aku mau cerita tentang asal-usul hantu jamu gendong. Sesuai namanya nih, konon dulu dia adalah seorang tukang jamu gendong. Hantu yang terkenal karena cantik dan seksi ini katanya sering mengganggu orang-orang saat beronda malam, terutama kaum laki-laki. Konon, hantu ini juga masih sering berkeliling seperti berjualan jamu di malam hari. Dengan paras yang menggoda, hantu ini menawarkan jamu kepada orang-orang. Sudah ada banyak korban juga yang ditemui hantu cantik tapi nyeremin ini. Penasaran nggak sih, kenapa penjual jamu ini bisa jadi hantu? Yuk langsung aja, kita simak ceritanya. Jadi, konon hantu ini berasal dari Yogyakarta. Dia adalah seorang wanita cantik yang mempunyai anak dan suami. Sehari-harinya, dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suaminya bekerja sebagai tukang bangunan. Suatu hari, kecelakaan menimpa. Suaminya terjatuh dari lantai atas sebuah bangunan yang dikerjakannya, dan akhirnya meninggal dunia. Wanita itu hidup berdua bersama anaknya yang masih kecil. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, ia pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan. Karena di Jakarta dia masih menganggur, wanita ini mencoba membuat dan menjual jamu menggunakan resep turun-temurun dari ibunya. Alhasil, banyak yang suka pada jamunya. Setiap hari, ia berkeliling komplek dengan berjalan kaki dan menggendong keranjang yang berisi beberapa jenis jamu. Karena jamunya enak, setiap hari jamunya selalu habis terjual. Di samping itu, wanita ini juga ramah ke setiap orang, sehingga banyak orang yang suka. Paras cantik dan seksi ini juga mengundang para lelaki untuk sekedar meminum jamu. Terkadang, dia juga masih berjualan sampai malam, karena jamunya belum habis terjual. Sesampai di rumah pun, wanita ini juga masih harus mengolah bahan-bahan untuk dibuat jamu keesokan harinya. Suatu hari, wanita ini pulang berjualan jamu hingga larut malam. Karena kebetulan hari itu lumayan sepi, dia berjalan sendirian sambil menenteng ember berisi air bekas cucian gelas. Di sepanjang jalan pun, banyak yang menawarkan boncengan, tetapi ia menolak. Gak sedikit juga banyak abang-abang yang menggodanya. Sampai di suatu jalan yang sepi, tiba-tiba ia disamperin sama dua orang laki-laki yang sedang mabuk karena minuman keras. Wanita itu langsung lari. Tetapi apa daya tangannya langsung ditarik. Dia pun dibawa ke semak-semak dan diperkosa. Agar tidak ketahuan, dua lelaki itu membunuhnya dan meninggalkan jasadnya begitu saja. Sejak saat itulah, arwahnya tidak ikhlas dan terus bergentayangan, dan menghantui setiap laki-laki. Karena arwahnya tidak tenang, dia terus menampakkan dirinya seolah-olah sebagai penjual jamu beneran. Sudah banyak korban yang dihantui. Ada sebuah kisah, seseorang yang pernah bertemu hantu jamu gendong ini. Jadi, ceritanya, ada seorang satpam yang tengah melindungi salah satu bank swasta. Dia sempat berjumpa dengan hantu jamu gendong pada malam hari. Saat hantu ini lewat di pos satpam, ia pun tidak berprasangka buruk sama sekali kepada sosok ini. Lalu, ia membeli serta meminum jamu pegalinu. Saat berjualan pun, sosok itu hanya diam dan tersenyum tanpa menjawabnya. Dia kembali sebentar untuk mengambil dompetnya. Tetapi, setelah ia balik lagi ke tempat tadi, penjual jamunya telah hilang, dan yang ditemukan oleh si satpam itu adalah segelas jamu yang berisi darah. Nah, itu dia cerita tentang hantu si jamu gendong ini. Aduh, ngeri ya. Oke, thanks for watching and see you next time.